يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya, yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, sebelum kita masuk materi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan. Yang pertama, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaanmu merasa lebih tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwamu terasa hampa? Dari situ dapat kita lihat, maka berbahagialah orang-orang yang hatinya merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Secara harfiah, iman itu berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seorang dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Jadi keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah ataupun berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya. Nama-nama yang sangat indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna sendiri itu artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Kemudian
nama-nama Allah yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya sesuai dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Itu tadi 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Kemudian ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meyakini Asmaul Husna. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain 1. Selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kemudian yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.